Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham. Kami akan mencoba kembali mengangkat tema-tema yang sekiranya berhubungan erat dengan visi Indonesia tahun 2045 ya. Dalam hal ini adalah visinya IKN, Ibu Kota Negara. Seperti kita ketahui bahwa Ibu Kota Negara IKN itu ternyata pernah diwacanakan oleh 3 presiden sebelumnya, Bang. Itu pertama di masanya Presiden Soekarno yang menunjuk Palangkaraya, mewacanakan Palangkaraya menjadi Ibu Kota IKN, tapi tidak pernah terwujud. Terus pada era SBY juga pernah diwacanakan, namun baru digarap secara serius pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Itu melalui ketetapan yang dicantumkan dalam RPJMN 2024. Kita ketahui bahwa urgensi dari perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah ikon baru bagi bangsa Indonesia atau peradaban baru yang sekiranya nanti akan mendukung transformasi visi di tahun 2045. Bang, saya mau kembali menanyakan ini masalah IKN. Nah, ini sebelum kita ini sebenarnya IKN itu sangat penuh dengan topik-topik menarik untuk dibahas. Ya. Tapi kita mulai di sini wacana tentang Presiden Jokowi akan mengadakan peringatan 17 Agustus itu di 2 tempat. Itu pertama di Jakarta dan di IKN. Nah, ini secara teknis dipaparkan bahwa ini merupakan masa transisi, jadi perlu perkenalan gitu, dan momentum ini dianggap paling penting. Gimana tanggapan Bang Andin? Ya, jadi yang sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa akan 2 tempat. Yang di KN itu yang hadir adalah Jokowi dan Prabowo. Ntar yang di Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, dalam hal ini Ma'ruf Amin dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini tidak jadi soal pembagian itu. Yang jadi soal bahwa apakah siap IKN itu sendiri itu siap untuk dilaksanakan upacara 17 Agustus atau tidak. Karena bukan sekedar lapangannya ada, karena yang paling penting adalah karena di saat yang sama pasti ada mobilisasi massa yang bukan massa biasa, karena mereka adalah pejabat. Ya. Pejabat itu pengertiannya kan para menteri, kepala staf, undangan khusus, para duta besar, plus pengamanan, pengamanan dan banyak hal yang diperkirakan memang ribuan orang yang akan hadir pada IKN. Kalau sekedar upacaranya tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah infrastruktur pendukung daripada IKN itu, kesiapannya dalam rangka menyambut orang-orang yang tumplek pada saat yang sama, di hari yang sama, terkait dengan kebutuhan kemanusiaan. Ya. Mandi, cuci kakus, makan, transportasi. Seperti akomodasi ya. Seluruhnya. Nah, itu yang jadi soal. Kalau sekedar lapangan, saya kira lapangan ini dikejar juga cepat selesai lah. Karena kan tentu kan lapangan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Nah, untuk hal itu ya bisa, insya Allah bisa tercapai. Cuma nanti bagaimana setelah itu, apakah timeline yang ditentukan oleh Jokowi juga masih sesuai, karena kan tentu bukan cuma sekedar upacara 17-an. Ya. Setelah itu kan mesti ditindaklanjuti dengan pembangunan semua beberapa sektor yang ada di sana. Ya. Pembangunan menyelesaikan gedung Istana Negara, menyelesaikan perumahan para menteri, Menko, terus misalnya menyiapkan juga pemukiman bagi ASN yang akan pindah ke sana, karena kan semuanya baru. Ini belum soal infrastruktur, katakanlah jalan, bandara. Beberapa media sudah beberapa hari terakhir ini sudah menurunkan laporannya, bahkan
Di antaranya misalnya Tempo, sudah Kumparan juga sudah menurunkan laporan, bahkan presenter Najwa Shihab juga menurunkan laporan, di mana sebagian besar memang menyatakan tanda tanya ya, bahwa sejauh mana progres daripada IKN itu di saat investor asing hingga kini belum ada yang masuk. Ya. Soal investor asing itu kan terkuak pada saat rapat kerja Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa belum ada investasi asing. Ya. Nah itu yang ini jadi tanya-tanya, sebab tentu IKN bukan sekedar nanti berdasarkan kekuatan APBN. Karena KPBN sendiri kan terbatas, cuma 20%, berapa ya? Sekitar 20% dari anggaran 450 sampai 500 triliun itu, 20% di-cover oleh APBN, sementara APBN sendiri kan terbatas. Nah, sejauh dana yang digunakan APBN untuk membangun sekarang ini kan dari 20% itu sudah hampir habis. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana menindaklanjut itu? Ya kira-kira begitu. Ya, jadi ini kalau kita melihat rencana pemerintah memanfaatkan momen 17 Agustusnya sebagai momen transisi, istilah mereka itu sebagai untuk momen transisi memperkenalkan kepada masyarakat baru. Ini menandakan bahwa proses daripada pekerjaan atau istilahnya persiapan dari 17 Agustus itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Sama mungkin sebelumnya ada renungan suci misalnya, terus ada apel-apel latihan daripada pengisi-pengisi talent-talent acara. Nah ini menyikapi hal ini, apakah nanti itu misalnya gini Bang, upacara bendera misalnya di Jakarta misalnya, penurunan bendera itu di KN. Di KN. Apa sebaliknya kira-kira ini? Kalau teknis itu saya kira mudah, bukan itu kan lumrah saja, ya rutinitas saja. Ya. Jadi soal itu kalau misalnya ini nih acara 17-an itu diglorifikasi sebagai sebuah acara yang mewah dan mungkin dibumbui dengan drama-drama kolosal misalnya. Ya. Apalagi kan Presiden Jokowi juga kemarin kan sudah membawa juga siapa itu yang pernah melaksanakan sebagai pelaksana Asian Games itu. Nah, semacam IO-nya ya. Dia sudah mau ke sana, berarti kan ada tanda-tanda bahwa Jokowi mau melaksanakan pelaksanaan 17-an dengan pelaksanaan yang mewah, bukan sekedar upacara. Kalau upacaranya mudah saya kira tadi soal penurunan bendera dan lain-lain sekedar mudah. Ada prosesi-prosesi yang kalau ada prosesi misalnya ya belum termasuk apakah ada atraksi pesawat tempur misalnya. Nah, ini kan yang jadi soal. Sementara bandara yang ada di sana hingga hari ini kan juga belum tuntas. Tentu dengan demikian maka kalau itu sampai pada 17 belum tuntas, berarti kan seluruh lalu lintas pesawat yang akan hadir di saat itu ya semuanya bertumpu di Balikpapan. Oke. Pertanyaannya Balikpapan apakah sanggup memenuhi traffic penerbangan itu dalam waktu yang hampir bersamaan, karena ini tentu kan tentu akan sangat riskan. Karena mungkin di antara undangan-undangan itu mungkin ada di antaranya tidak menumpang di transportasi udara umum, mungkin membawa misalnya pesawat pribadi atau lain yang semacamnya itu. Nah, setelah itu ya kalau darat ya oke lah, mungkin tol dari Balikpapan ke IKN itu praktis 2 jam lah. Kalau 2 jam itu kan sama juga kita di Cengkareng misalnya ada macet 2 jam sampai ke Cibubur atau Bekasi misalnya kan sama aja. Nah, yang jadi soal bahwa tumplek dalam saat bersamaan itu apakah
apakah segala sesuatunya siap, dan itu dipastikan akan mengganggu transportasi reguler yang sehari-hari di masyarakat itu. Nah, sampai di sana, sampai di KN, ya kalau misalnya sampai di KN langsung masuk di arena upacara mungkin agak mendingan ya. Tapi kalau misalnya para pejabat atau para petinggi itu mesti mencari tempat istirahat dulu. Ya. Nah, istirahat dulu. Mereka mau ditampung di mana? Istirahat dulu misalnya. Atau duta besar katakanlah. Atau nanti dipusatkan semua di camp di campnya presiden itu ya, tempat-tempat camping. Nah, kalau bikin camp lebih bagus. Tapi kan kalau dia jadi camp malah tujuan promosinya Jokowi ini malah tidak tercapai kan. Jokowi kan maksudnya mengadakan acara itu untuk memberi pesan kepada dunia bahwa IKN ini sudah siap sebenarnya. Masih camp kan orang akan bilang wah ini berarti belum siap dong. Jadi ini kalau kita ngelihat Bang ya, karena IKN ini ada di Kalimantan Timur, jadi mungkin kira-kira nih Pemprov dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sebagai daerah satelit yang terdekat di situ, itu mungkin nanti pasti akan banyak dilibatkan ya dalam pasti itu ya. Cuma yang jadi pertanyaan saya di sini, seberapa besar kemampuan daripada bandara tadi? Karena ini kan kalau untuk militer misalnya untuk parade pesawat ya, misalnya militer itu mungkin akan di-cover dari skuadron yang ada di Makassar. Mungkin dekat ya. Cuma ini traffic ini yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya ada parade seperti biasanya kan, kalau ada parade misalnya tank-tank dan kendaraan militer, ya mesti mobilisasinya ke sana kan. Nah, ini kan jadi tanda tanya. Atau jangan-jangan tidak akan ada mobilisasi itu, tidak ada kan defile itu. Kalau itu mungkin akan lebih ringan. Sebenarnya lebih adalah kebutuhan ribuan orang yang hadir di situ, yang notabene adalah para pejabat, petinggi dan bahkan petinggi negara. Kebutuhan mendasar mereka misalnya air bersih. Sementara kan kita lihat ini laporan dari BPK, hasil pemeriksaan BPK ya menyatakan salah satu problem yang terjadi di sana adalah belum tersedianya air bersih. Ya mungkin kalau Agustus nanti sudah tersedia. Bandara belum siap. Betul. Otomatis dia akan memakai bandara Balikpapan. Nah, kalau Balikpapan ya boleh dibilang ya seharian Balikpapan ditutup untuk penerbangan reguler. Nah, ini seperti ada pernyataan dari pelaksana tugas wakil kepala otorita IKN itu Bapak Raja Juli Antoni yang mengatakan bahwa di IKN atau Kalimantan Timur nanti upacara 17 Agustus itu tidak akan digelar penuh. Ini informasinya. Tapi tidak digelar penuh berarti. Tapi kalau kami melihat ini yang jadi, karena ini kan ceritanya masa transisi untuk memperkenalkan IKN sebagai ibu kota baru. Jadi sebenarnya unik daripada publikasinya itu adalah di upacara bendera, bukan di penurunan bendera misalnya. Ya, penurunan bendera kan pasti sore. Ya, jadi kemungkinan di KN itu jadi pusat. Ya, artinya kalau penurunan bendera teknis ya bisa di tempat lain katakan lewat tadi, bisa misalnya di Jakarta. Gitu. Tapi apalagi kalau misalnya kalau dia harus juga misalnya upacara penuh pada saat penurunan bendera kan berarti dia kan seharian penuh itu kan pasukan yang ada di sana. Semua massa yang hadir itu kan mesti seharian. Nah, kalau seharian kan itu tadi dipastikan berarti semua harus disiapkan akomodasi penginapan. Makannya, tidurnya, mandinya, segala rupa. Sementara saya kira sejauh yang menguak di publik itu yang belum cukup memadai. Karena tadi itu pengantar tadi kan kita mengatakan bahwa memang dari 450 sampai 500 anggaran IKN kan baru 20% di-cover oleh APBN. 20% di-cover APBN. Dari 20% itu masih tersisa sekitar 17 triliun. Jadi sekitar 70 triliun. Artinya belum sepenuhnya selesai. Belum selesai. Kalau belum sepenuhnya habis anggaran itu berarti kan masih ada pekerjaan yang belum selesai dari 20% itu. Nah, kalau itu belum
belum terserap seluruhnya, 20% anggaran dari PBM belum terserap, berarti kan hampir bisa dipastikan masih terlalu banyak pekerjaan infrastruktur yang belum siap. Ya. Ya, kita harap sih siap segera, kita harap siap segera dan terlaksana dengan baik. Cuma problemnya ini adalah kalau ini dipaksakan akan bukan menarik simpati, malah dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah. Ya. Belum lagi nanti kan pada saat itu kan semua mata tertuju ke sana, semua lensa kamera akan mengarah ke IKN. Ya. Nah, kalau tidak disiapkan betul-betul, ya yang dikhawatirkan akan malah yang muncul malah sisi negatifnya. Nah, kira-kira begitu. Ya, ini seperti kita ketahui, Bang, Bambang Susantono ya, sebagai kepala otorita yang telah mundurkan diri kemarin, ternyata salah satu alasannya itu adalah karena adanya rumitnya konflik tenurial di IKN. Namun sekarang ini Bambang Susantono ternyata dapat tugas baru nih. Tugas baru lagi, mencari investor. Jadi untuk kerjasama internasional pembangunan IKN. Nah, kalau kita ngelihat daripada amanah yang baru yang diberikan oleh Jokowi ini, dengan masa waktu 2 bulan sebelum untuk menuju ke acara momen 17 Agustus, kira-kira mampukah minimal mendapatkan calon investor untuk dihadirkan di acara itu? Kalau calon investor luar negeri agak sulit. Kalau investor dalam negeri mungkin ya. Ya. Kan kalau investor ini mengundang calon dulu lah ceritanya minimal. Bisa saja. Tapi sejauh ini kan kemarin soal belum ada investor kan semuanya hasil rapat kerja Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kan yang ada di DPR mengatakan memang belum. Dia merasionalisasikan alasannya kenapa belum, karena tahap pertama ini memang untuk ring 1, katakanlah ring 1 dulu. Nanti boleh masuk investor asing pada saat masuk di proses kedua. Cuma dia sama sekali tidak menjelaskan apakah sudah ada calon investor. Kalau calon investor kan berarti minimal ada komitmen dulu kan. Apakah MOU, apakah dan lain-lain. Nah, itu yang belum. Nah, itu saya kira tidak memberikan optimisme pada publik bahwa ini akan berjalan dengan baik. Ya kalau sekedar upacara ya bisa saja, tidak masalah. Berarti tugas berat dong ini bagi Bapak Bambang Susantono ya, dengan amanah barunya sebagai di bidang kerjasama internasional pembangunan IKN. Karena saya yakin ditugaskan untuk memanfaatkan momentum 17 Agustus ini. Karena memang kan Pak Bambang ini berlatar belakang memang hubungan internasional yang bagus. Jadi dia adalah orang yang mumpuni bidang itu, makanya mungkin Pak Jokowi menyayangkan kalau itu tidak di latar belakang beliau kan. Hubungan internasional, hubungan dengan lembaga-lembaga donor, Pak Bambang itu punya hubungan baik. Nah, cuma kan kalau namanya ditugasi mencari investor kan sama juga dengan Menteri Investasi kayak Bahlil dengan Luhut juga kan. Ya kalau misalnya disuruh cari terus tidak dapat mau diapa kan begitu. Bahkan kan Jokowi pun turun tangan dalam itu. Problemnya sekarang adalah bagaimana meyakinkan para investor itu untuk bisa hadir, untuk bisa berinvestasi. Karena kan kalau Pak Bambang kan memang problemnya dia mungkin masyarakat menduga bahwa itu problemnya soal beberapa hal. Contohnya nih ada temuan BPK yang menyatakan bahwa 2.055 hektar dari 56.000 hektar lahan IKN masih dikuasai pihak lain. Artinya belum ada pembebasan. Ya, ini itu utamanya itu ya itu tadi yang seperti saya bahas sebelumnya itu yang istilahnya konflik tenurial ya. Yang diklasifikasikan sebagai konflik perselisihan atau pertentangan atau klaim penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan penggunaan kawasan hutan. Gampangnya adalah pembebasan lahan. Nanti kan pembebasan lahan sekarang itu masih problem, belum selesai. Nah, ada juga problem lain. Ini temuan BPK yang dilansir, yang kita kutip dari Mata Najwa. Ini bahwa masih ada mekanisme pelepasan juga kawasan hutan.
Jadi kawasan hutan itu kan mesti menyangkut soal lingkungan. Dan tadi itu, ini temuan lain soal pasokan material dan peralatan konstruksi juga ternyata bermasalah. Ya. Harga pasar material, batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali. Nah, itu problem. Jadi saya kira itu masalahnya, salah satu yang membuat mungkin, kan ini kan masih teka-teki, Pak Bambang Susantono sama Doni mundur itu mungkin karena tekanan itu, problem itu. Sementara Pak Jokowi sudah memberi target bahwa harus selesai pada bulan Agustus itu, minimal sudah bisa dilaksanakan. Kemudian masalah lain yang ternyata ada masalah lain yang sekali lagi soal temuan BPK ini, pelabuhan bongkar muat, ya, mulai pembongkar, kan belum disiapkan secara menyeluruh. Kurangnya, ini satu hal, kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. Ini air, ini pasokan air ini pengertian hanya untuk membuat campuran semen, itu kurang. Gimana air bersih? Ya. Nah, kita kembali ke soal tadi, sekian ribu orang yang hadir pas sana, gimana air bersihnya? Apakah ya kan masa mau bawa air galon dari air mineral dari luar kan? Dia terlalu banyak. Tapi ini sekali lagi ini kan kondisi sekarang. Kan kalau sekarang ini bulan Juni, Juli, Agustus kan berarti masih ada 2 bulan. Mudah-mudahan bisa teratasi. Ya. Bisa terasati. Ya, ini memang khusus untuk masalah kisruhnya lahan dari area kawasan IKN itu yang meliputi 2086 hektar area. Ternyata itu menyebabkan banyak kerumitan dan sangat kompleks ya ceritanya. Butuh waktu cukup panjang, proses yang panjang. Ini mungkin juga yang jadi penyebab mundurnya kepala otorita ya. Tekanannya dia, mungkin tekanan pekerjaan yang membuat dia kira-kira ini kan analisa kita, mungkin masyarakat juga banyak menganalisanya seperti itu, bahwa deadline yang diberikan ini menurut fakta lapangannya tidak sejalan. Yang tadi dengan kendala-kendala misalnya bahan baku, air, terus pelabuhan, terus pembebasan lahan. Belum konflik dengan masyarakat adat. Ya, permasalahan itu. Yang di permasalahan itu tentu kan masyarakat adat. Nah, ini yang mungkin yang dirasa tidak terlalu berat. Termasuk calo tanah itu katanya, konfliknya dengan calo tanah juga. Kan kalau sudah begitu kan calo tanahnya kan tanda kutip. Infonya calo tanah juga itu menciptakan konflik juga versus dengan beberapa elit politik, petani, Kementerian Lingkungan Hidup, bahkan BPN gitu. Nah itu saya kira itu kan masuk, tugasnya AHY juga sebagai Menteri ATR BPN kan. Tapi saya kira ini pekerjaan tidak mudah. Terlepas dari itu, sebenarnya setelah itu mau bagaimana nih KN? Yang penting ini kan kita tadi bicara soal persiapan 17. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana selanjutnya KN? Karena kan tidak mudah melaksanakan itu, sementara Jokowi yang punya ambisi menyelesaikan IKN dalam waktu singkat ini, segera akan berakhir masanya. Nah, yang sekarang saja tadi itu bicara tentang jumlah anggaran sekitar 90 triliun itu sudah terpakai 70 sekian, tersisa 3 belasan, itu kan cepat akan terserap kalau digunakan. Ini dipastikan itu kurang. Buktinya wakil otorita IKN itu Raja Juli Antoni di DPR sudah minta tambahan anggaran 29,8 triliun. Itu kan berarti kan tidak cukup nih, uang untuk mengejar ini mungkin. Mengejar yang Agustus ini. Kalau Agustus saya tidak cukup, bagaimana setelahnya? Setelahnya kan sekarang kalau bangunan yang di KN yang ada sekarang, infrastruktur yang ada sekarang, ada yang bilang begini, kalau ibaratnya kalau IKN itu seluas Jakarta, yang ada sekarang baru seluas Monas. Penggambarannya begitu, kira-kira begitu. Nah itu yang menjadi soal ketersediaan anggaran dari APBN. Persoalan kedua, apakah komitmen Prabowo untuk melaksanakan itu masih sama dengan komitmen Jokowi? Karena kan ada sedikit
pernyataan Prabowo yang dimaknai sebagai tidak seperti yang saya nyatakan tadi. Ini ada pernyataan Prabowo dalam gelar Economic Forum di Doha 15 Mei 2024 memberi isyarat bahwa dia akan mengambil strategi berbeda dibanding Jokowi. Ini pernyataan yang kita kutip dari laporannya Tempo. Ya. Nah ini kan berarti kan akan berubah. Ini yang mungkin dikhawatirkan Jokowi bahwa apakah ambisi menyelesaikan dalam waktu singkat itu akan diteruskan Prabowo atau tidak. Nah mungkin itu juga yang membuat Jokowi ya buru-buru bikinlah 17-an mumpung saya masih presiden. Ya. Karena setelah itu kan dia akan lengser pada Oktober. Nah Oktober itu kalau tidak ada sesuatu event atau kejadian besar yang diciptakan kan mungkin dia akan ketinggalan publikasi. Ya. Jadi prediksi untuk sementara prediksi ini mungkin bahwa peringatan 17 Agustus yang diwacanakan sebagai transformasi ya dari Jakarta ke IKN itu akan dipublish secara masif. Ini bayangan saya sendiri. Dan kedua pasti akan mengundang calon investor untuk visit, minimal visit survei lah. Itu tadi. Kalau visit, misalnya kalau mau datang kan lumayan bisa dipengaruhi kan. Iya. Problemnya kalau tidak mau datang kan. Ya itu. Ya, ini kan, atau barangkali nanti pemerintah yang mengeluarkan anggaran untuk istilahnya mendatangkan mereka. Ya kalau mendatangkan, kalau biaya bukan soal. Bukan soal. Apakah masalahnya ada nggak intensi mereka untuk menghadir kan? Kalau niat sudah tidak ada kan. Ini investor bukan sekedar kelayakan di KN yang jadi pertimbangan. Dia melihat situasi politik kan. Ya. Ini kan ganti presiden. Tadi saya sudah ulas sedikit tentang Prabowo. Ya kalau misalnya para investor itu mengacu pada tanda-tanda yang diberikan Prabowo, dia bilang wah kalau gitu enggak usah buru-buru. Ya. Nah, itu memang dilemanya bagi Jokowi. Ya, berarti ini memang tugas berat buat Pak Bambang ya sebagai yang dapat amanah baru di bidang kerjasama internasional pembangunan IKN. Saya rasa ini tugas berat buat beliau. Kalau saya investor kan saya investor mau ibaratnya saya investor saya berniat di IKN. Tentu saya akan tunggu Prabowo dulu dong. Ya. Prabowo kan jelas 5 tahun yang akan datang kan minimal aman. Karena tidak bisa diartikan bahwa Jokowi itu punya kekuasaan masih berlanjut dengan ada anaknya. Ya. Tidak bisa di mana itu. Betul. Tentu para investor menunggu dan memantau tanda-tanda yang sinyal-sinyal diberikan oleh Prabowo. Nah, sinyal-sinyal ini kan dimatakan bahwa dia akan mempunyai konsep yang berbeda. Ya. Meskipun dilaksanakan konsep berbeda. Nah, konsep berbeda kemungkinan besar adalah soal timeline bahwa ini dilaksanakan bukan dalam 1-2 tahun, tapi dilaksanakan mungkin 5, 10, bahkan 20 tahun yang akan datang. Sebagaimana rencana awal. Ya, betul. Karena IKN ini sebenarnya dirancang dari awal itu salah seorang perencananya yang ikut merencanakan itu Adrino Caniago itu menyatakan bahwa itu semuanya direncanakan semuanya 20 tahun yang akan datang. Ya. Tapi karena situasi berubah, pemerintah melakukan percepatan. Oh harus cepat. Nah inilah percepatan inilah yang menimbulkan persoalan banyak. Sementara para investor berkata lain, kalau misalnya dilaksanakan 20 tahun kan bisa 20 tahun, 10 tahun atau 20 tahun APBN bisa digulirkan secara multi years. Multi year artinya dalam tahun ini keluarkan 100 triliun, tahun depan 100 triliun. Bisa selesai dengan cepat bahkan tanpa investor. Ya. Karena berdasarkan masih berdasarkan Andrinov itu konsep awalnya bukan dirancang dengan menggunakan investor. Tapi menggunakan APBN karena ini kan ibu kota negara. Ibu kota negara tentu kan banyak hal yang memang tidak boleh sembrono. Perencanaannya pun tidak boleh sembarangan orang. Nah, dengan ada investor ini yang mungkin idenya Pak Jokowi mungkin ada pertimbangan lain. Nah, berdasarkan pernyataan Andrinov itu sejalan dengan pernyataan Jokowi tadi yang pernyataannya mengatakan bahwa dia akan cara lain. Salah satu adalah IKN merupakan proyek, salah satu yang diserahkan, IKN merupakan proyek politis karenanya harus dibayar sumber daya dalam negeri.
Sudah berbeda banget dengan apa yang dicanangkan oleh Jokowi. Jokowi ingin investor, Prabowo ingin sumber daya dalam negeri. Ya. Nah kalau sumber daya dalam negeri berarti APBN. Nah kalau APBN buatlah jangka panjang, menengah. Dan jangka panjang atau menengah kan setiap tahun saja. 100 triliun dianggarkan. 100 triliun saya kira cukup. Apalagi mengingat program makan yang gratisnya Prabowo yang dirubah jadi makan bergizi gratis, memerlukan biaya yang luar biasa. Tentu Prabowo akan prioritaskan program itu dulu dibanding IKN. Nah kalau ini IKN dibuat jangka panjang, mungkin bisa terlaksana yang baik. Ya. Ini kalau kita melihat memang idealnya itu seperti yang pernah diwacanakan bahwa IKN itu melalui 5 tahapan pembangunan. Itu pun sebenarnya programnya untuk mendukung atau mencapai visi Indonesia tahun 2045. Jadi sebenarnya idealnya itu masih cukup waktu lah menuju ke Indonesia tahun Emas ya. Iya, Indonesia Emas ke arah situ masih cukup waktu sebenarnya. Nah, cuma ini kan sekarang karena digenjot. Jadi seperti apa? Terlalu ketat waktu. Jadi timeline ini terlalu ketat. Dan saat diketatkan timelinenya, jalan keluarnya adalah mengharapkan investor. Nah, investor ini kan jadi problem besar karena pemerintah istilahnya mengiming-iming mereka dengan hak guna usaha sampai 100 tahun misalnya. Bahkan menjual tanah itu kan jadi problem. Di negara ibu kota misalnya dikuasai oleh investor, bahkan investor asing. Kalau investornya dalam negeri masih mendingan. Investor asing oleh itu kan sangat berisiko sangat tidak strategis bagi sebuah negara yang berdaulat. Apalagi sebagai ibu kota negara. Nah, saya kira ini akan bagus kalau betul dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang, bahwa dikembalikan pada relnya semula. Karena memang rancangan awalnya memang ini bukan tahun ini atau tahun depan, tapi 10 atau 20 tahun yang akan datang. Sebagaimana yang disampaikan oleh tadi. Nah, kutipan yang saya sampaikan tadi yang kita kutip dari Tempo itu menyatakan bahwa ini ingin melaksanakan konsep yang berbeda. Salah satunya adalah IKN diselesaikan dengan biaya kemampuan dalam negeri. Nah itu saya kira itu jalan keluar yang baik. Tapi kalau Jokowi misalnya masih ingin membuat legasi, ya 17-an boleh lah. Tapi setelah itu kan mungkin bagus direvisi. Salah satunya kan ada tanda-tanda juga. Sampai sekarang Perpresnya kan belum diterbitkan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi mengisyaratkan Perpresnya itu dibuat oleh Prabowo. Kira-kira begitu. Ya, untuk sementara memang masih dicantumkan dalam RPJMN ya istilahnya. Memang ini melihat dari IKN sendiri yang mempunyai visi sebagai simbol peradaban barunya Indonesia, ternyata memang memberikan beberapa tantangan ya. Pertama tantangannya itu tadi, apakah mau digenjot ini pembangunan IKN, namun tanda kutip kalau digenjot biasanya pekerjaan yang genjot itu kualitas menjadi pertanyaan juga. Yang paling tadi pendananya. Kalau mau intensif sekarang pendanaannya dari mana? Pendanaannya dari mana? Ya investor nggak ada gimana? Saya kira itu. Oke, baik Bang. Ya pemirsa, memang untuk berbicara tentang IKN banyak sisi-sisi yang harus kita kupas. Di samping banyaknya konflik di sana, yang khususnya konflik lahan ya Bang. Terus konflik juga mengenai bagaimana sistem pembiayaan atau pendanaan IKN sendiri, apakah dia berbasis pada kemampuan murni dalam negeri APBN atau memerlukan investor. Nah, ini akan terus bergulir hingga masa pemerintahan baru nanti akan dilantik. Kita baru tahu bagaimana kebijakannya. Kita ikuti terus, kita mengawal terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang inklusif, termasuk nanti kan imbasnya pasti ke kawasan timur Indonesia, dalam ini ke kota Makassar ya, Sulawesi Selatan. Baik pemirsa, di lain waktu kami akan kembali lagi dengan tema menarik tentang IKN. Kali ini kami mohon pamit dari hadapan pemirsa. Saya Leo Priantiwardiana dan Bang Andi Ilham mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.